Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Arif Syamil Putra dengan NIM 23123010. Saya di sini akan menjelaskan proyek saya yang saya buat setengah semester di mata kuliah Digital Business. Di sini saya membuat sebuah web yang saya beri nama Toko Kita, dan ini adalah tampilan dari toko kita, yang dimana di situ ada navigator, ada sidebar, ada produk-produk dan gambarnya, lalu tombol untuk dibeli, ada tombol login, ada tombol logout, lalu ini untuk kodenya di sini. Tampilan di dashboard web toko kita, yang dimana sini adalah class container, ini adalah sidebar dari web tadi, lalu ini adalah produk-produk yang dimana di sini ada tertulis produk terbaru yang ada di atasnya tadi di sini. Lalu saya menggunakan di sini ada image, dan saya menggunakan gambar dari Google. Di sini bisa menggunakan gambar apapun selama itu adalah PNG, JPG atau JPEG. Dan ini adalah merek dari gambar tersebut, ini harganya juga. Dan di sini adalah tulisan beli yang berbentuk sebagai button sehingga bisa diklik. Di sini juga sama, yang di bawahnya produk terlaris. Lalu di sini adalah tampilan dari login PHP, yang dimana ini merupakan tampilan login di web toko kita kan. Di sini hanya tampilan saja. Lalu di sini adalah controller out, yang dimana controller ini adalah kode untuk menyambungkan codingan ke database. Di sini ada public function register, jadi jika tidak punya email atau akun untuk login di web toko kita tadi, bisa membuat akun di sini dulu, meregister dengan menginputkan nama, email, password, lalu mengecek password ulang yang tadi telah dibuat, alamat dan nomor handphone. Lalu jika memasukkan password yang salah di password kedua untuk mengecek password pertama tadi, dia akan menampilkan tulisan ini, password dan konfirmasi tidak cocok. Lalu akan kembali lagi ke register yang tadi untuk agar dimasukkan password yang sama seperti password yang di atas tadi, inputan password yang pertama. Lalu jika pembeli memasukkan email yang sama atau mendaftar pada satu email yang sama, akan memunculkan error dengan tulisan email sudah terdaftar, dikarenakan ada email yang sama yang didaftarkan oleh pengguna. Lalu jika ingin mengedit password, nama, username, akun atau alamat dan bahkan nomor HP, di sini juga disediakan dengan public function edit profile. Di sini berfungsi untuk mengedit akun kalian. Jika merasa seperti passwordnya terlalu panjang, kalian bisa ganti di sini. Dan ini juga akan menyambungkan
password dan langsung mengubah password yang lama ke yang baru yang ada di tabel database tadi. Lalu jika sudah mendaftar atau register, kalian bisa langsung login, di mana panggilan dari codingannya adalah ini, public function login. Ini juga sama, ini menginput atau menyampaikan kepada database bahwa password dan emailnya benar atau ingin masuk ke loginan lagi ke web toko kita lagi. Dan jika salah satu password atau emailnya salah, dia akan error dan memunculkan ini, akun Anda belum aktif. Jika belum login, belum membuat akun, akan ada tulisan error, akun Anda belum aktif dikarenakan belum register atau membuat akun di awal tadi. Tapi jika login dan password atau username atau emailnya tadi salah, dia akan munculkan error dengan tulisan email atau password salah dan akan kembali lagi ke halaman login yang tadi. Dan harus memasukkan email dan password secara benar seperti yang dibuat di awal tadi. Lalu jika ingin logout, dengan klik logout saja dia akan keluar dari akun kalian dan langsung berada di dashboard tampilan awal tadi. Lalu di sini ada admin model, beholder models. Admin model ini berfungsi untuk pengelola data dari codingan ke data tabel di database. Dan ini akan login ke emailnya tadi. Berhubung kita sudah login, kita akan logout, lalu klik login di sini, lalu daftar dulu jika tidak punya akun, beri nama terserah apapun itu. Dan jika sudah, klik daftar dan akan ada tulisan pendaftaran berhasil dan silakan login. Lalu masukkan email yang tadi kita daftar, lalu masukkan password yang benar, lalu login. Dan jika ingin merubah password atau nama, klik member. Di sini bisa mengedit profil kalian, yang dimana bisa mengedit nama lengkap, bisa mengubah email juga, mengubah alamat, mengubah nomor HP, lalu mengubah password. Jika tidak ingin mengubah password, tabelnya dikosongi saja atau kolomnya dikosongi. Nah, di sini saya ingin mengubah password seperti ini, lalu simpan perubahan, lalu logout dan login lagi, lalu masukkan password yang baru dan klik login. Dia akan masuk ke halaman dashboard dan login. Dan di sini adalah model dari
tanya produk, yang dimana model ini juga sama seperti tadi, mengelola data ke atau dari tabel yang ada di database tadi. Dan tanya produk ini bertujuan untuk menanyakan produk antara pembeli ke penjual. Lalu di sini adalah controller dari produk tadi, di mana controller produk ini berfungsi sama seperti tadi, berfungsi sebagai untuk menyambungkan data ke tabel yang ada di database. Dan di sini ada public function kirim manusia pertanyaan. Ini adalah untuk menyambungkan data ke tabel produk yang ada di database. Lalu di sini ada view atau tampilan dari halaman tanya produk tadi, yang dimana ini sama seperti tadi. Tampilan-tampilan yang lain di sini form untuk menanyakan produk. Di sini jika ingin menanyakan produk atau mengirim pertanyaan, harus login dulu. Jika tidak, akan ada tulisan silakan login sebagai pembeli untuk mengajukan pertanyaan. Dari sini adalah daftar pertanyaan. Jika pembeli tadi sudah memberikan pertanyaan terkait produk ke penjual, dan jika pertanyaan lagi kosong atau belum ada yang bertanya, akan ada tulisan belum ada pertanyaan untuk produk ini. Jadi sekian dari penjelasan saya terkait codingan atau web dari toko kita yang merupakan tugas untuk UTS mata kuliah digital business. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan dalam penjelasan saya. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.